Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang sungguh luar biasa ini kita bersatu hati, kita mau memuji Tuhan, dan mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa baik. Pada hari ini Tuhan, pagi ini kami bersatu hati, kami mau datang menghadap Engkau Allah yang sungguh baik. Kiranya Tuhan Kau bertahta atas segala puji-pujian kami, karena Engkau-lah Allah yang akan kami ikuti sampai akhir hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
Rasaku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah janji setia kami untuk Engkau Bapa, yang mau jaga hati kami sampai selama-lamanya mengikut dengan Engkau Bapa. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menguatkan dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan Maret ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga hati. Pertanyaannya, mengapa hati perlu dijaga? Sebab ditinjau dari segi kejiwaan, manusia dipengaruhi oleh dimensi psikis yang memiliki nilai dan tingkat kemanusiaan yang berasal dari dimensi jiwanya. Artinya, meskipun terdiri dari esensi fisik dan non-fisik, yaitu roh dan jiwa yang terdiri dari hati, pikiran, dan kehendak, namun hakikatnya esensi fisik manusia hanyalah materi dasar yang mati, karena kehidupannya bergantung pada esensi yang lain, yaitu jiwa dan roh. Karena itu menjaga hati sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena hati termasuk esensi yang menentukan kehidupan manusia. Dan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kalau kita membaca dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati menentukan jalan hidup manusia, maka hati bisa dikatakan sebagai kompas kehidupan. Dan kita bisa membayangkan, kalau sebuah kompas tidak berfungsi atau kompas itu rusak, maka akibatnya kapal itu bisa tersesat, salah arah dan salah tujuan. Demikian juga dengan hati kita. Kalau hati kita rusak, dalam arti kita menjadikannya sebagai sarang penyamun, tempat menyimpan kebencian, iri hati, dengki, dan amarah, maka kita bisa menjadi seperti Kain. Sebab ketika persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah menegur dan berbicara kepada Kain. Atau lebih tepatnya, Tuhan sudah menasehati Kain. Karena Kain tidak bisa menjaga hati. Hatinya lagi panas sehingga Kain kehilangan damai sejahtera. Bahkan kegalauan hatinya sampai tercermin pada wajahnya, yaitu menjadi muram. Dan Tuhan sudah mengatakan kepada Kain, tetapi jika engkau berbuat baik
Dalam arti, jika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hati Kain pasti dipenuhi damai sejahtera dan sukacita, dan itu akan membuat wajah Kain berseri-seri. Dan Tuhan juga mengingatkan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dalam arti tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi mengabaikannya, maka Tuhan berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sekali lagi saya katakan, harus berkuasa atasnya. Dan apa yang terjadi? Kain tetap terobsesi dengan pikirannya sendiri, sehingga Kain seolah-olah menganggap angin lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kain tidak bisa menguasai dan menjaga hatinya sekalipun Tuhan sudah berbicara kepadanya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Inilah cara kerja iblis, selalu mencari celah dan ia berusaha menguasai psikis manusia tersebut melalui imajinasinya, mempermainkan hati orang sehingga orang tersebut terpancing emosinya dan tidak bisa menguasai diri dan kemudian jatuh di dalam dosa. Demikian juga halnya dengan Kain. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh. Kejadian 4 ayat 8. Dan setelah melakukan dosa, Kain bukannya menyesal, tetapi dia masih mencari alasan dan mencari alibi supaya dia bisa terbebas dari kesalahannya. Di Kejadian 4 ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Inilah kecenderungan manusia. Setelah berbuat salah dan berdosa, bukannya mengakui kesalahannya dan masuk di dalam pertobatan agar diampuni oleh Tuhan, dan kemudian dia kembali disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi manusia pada umumnya bukannya bertobat, tetapi malah masuk ke dalam dosa yang lebih dalam dengan menciptakan pembenaran-pembenaran atau alibi-alibi supaya mereka dibenarkan secara manusia. Mereka dibebaskan dari hukuman demi harga dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah tertidur. Mata Tuhan selalu melihat. Di Kejadian 4 ayat 9 dikatakan firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Di hadapan Tuhan, kita tidak pernah bisa membuat alibi. Di hadapan Tuhan, kita tidak pernah bisa menyembunyikan apapun. Jadi sia-sialah usaha dan perbuatan kita di hadapan Tuhan, karena semua terlihat oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara yang paling baik saat kita tidak bisa menguasai dan menjaga hati adalah masuk di dalam pertobatan. Akui kelemahanmu, akui kesalahanmu, dan mintalah pertolongan dari Tuhan. Tinggalkan sejenak permasalahanmu dan masuk dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam pujian dan penyembahan, sebab inilah cara yang paling jitu untuk menyembuhkan sakit hatimu. Melalui pujian dan penyembahan, engkau akan menerima kesembuhan luka-luka batin. Keadaan psikismu akan dipulihkan sehingga engkau kembali menerima
damai sejahtera Tuhan. Ini penting saudara, sebab di muka bumi ini berlaku hukum tabur tuai. Di Kejadian 4 ayat 10-11 dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kejadian 4 ayat 10-11. Dosa membuat Kain menerima kutuk dan harus menuainya. Selain menjadi pelarian dan pengembara di bumi, Kain juga tidak akan menerima hasil sepenuhnya dari tanah yang diusahakan. Ini memberikan arti bahwa kehidupan Kain akan penuh perjuangan. Kehidupan Kain akan penuh dengan permasalahan, sebab tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Memiliki arti bahwa Kain tidak bisa memiliki kehidupan yang maksimal, berkat ekonomi pun menjadi tidak maksimal akibat dari dosa yang dilakukan. Dan apa yang diperbuat oleh Tuhan setelah Kain berseru kepada Tuhan? Kejadian 4 ayat 14. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi ini. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ada perlindungan yang Tuhan nyatakan kepada Kain. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang akan membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Kejadian 4 ayat 15. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Sekalipun Kain atau manusia pada umumnya tetap harus menuai hasil daripada taburan perbuatannya, tetapi Tuhan tetap menjaganya saat manusia berseru kepadanya. Adakah hari-hari ini kita juga sedang merasa sebagai pengembara di muka bumi ini, dan hasil yang kita terima dari jerih lelah kita tidak pernah kita terima secara penuh. Selalu ada saja belalang pelahap di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepadanya agar kita menuai kutuk akibat kesalahan kita di masa lalu, tidak seorang diri, tetapi kita menuai bersama dengan Tuhan. Ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada jalan keluar dan solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dari pengalaman Kain ini, kita bisa belajar betapa pentingnya menjaga hati. Kita harus dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan ikuti apa yang Tuhan mau. Jangan terjebak pada psikis kita, sebab hati kita akan menentukan langkah hidup yang akan kita ambil. Ingat, saat kita mengambil langkah yang salah, maka tidak ada penghapus yang bisa menghapus jejak kita. Sekalipun kita bisa minta ampun kepada Tuhan, tetapi hukum tabur tuai tetap berlaku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Mari pagi hari ini kita bersama-sama hampiri Tuhan secara pribadi. Kita mau minta kepada Tuhan untuk diberi kepekaan supaya kita bisa menjaga hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini engkau merasa
dirimu sebagai pengembara dan engkau merasakan hasil jerih lelahmu tidak pernah maksimal di dalam kehidupanmu, hampiri Tuhan secara pribadi pagi hari ini dan katakan kepada Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni aku kalau selama ini ada hal-hal yang telah aku perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bertobat, kami mau minta ampun kepadamu. Dan biarlah pagi hari ini Bapa, sesuatu yang baru, hati yang baru boleh menghampiri hati kami. Dan Engkau memberikan solusi jalan keluar, Engkau memberikan terobosan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh terbebas dari permasalahan kami. Kami boleh terlepas dari jerat hutang piutang kami. Mari Bapa, beri kepekaan kepada kami untuk menjaga hati kami, sehingga mulai hari ini kami boleh menabur kebaikan bersamamu, sehingga kami boleh menuai damai sejahtera, sukacita, dan hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.